mereka dari Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Enak kan suara saya? Pak. Enggak, diajak Pak, boleh saya nyebutin passwordnya nggak Pak? Boleh. Nanti jangan. Boleh, ntar aja pas iklan. Kamu senyum aja, kalau bener senyum. Kalau salah gimana jawabannya? Kalau bener senyum. Iya. Kalau salah? Nah, Itu aja, udah. Bagus deh. Udah, oke. Kalau gua kan orangnya nggak tegaan. Nomor telepon interaktif di mana Pak Wendy? 02179187700 di Jabodetabek dan 02179187711 di luar Jabodetabek. Kalau nanti jawabannya bener, Chan Kevin senyumnya gimana Chan? Nah. Kalau salah? Nah. Oke, udah itu aja udah. Tapi bagus, Pak. Bagus. Udah, ini nggak usah baca ya. Nggak harus Oke. dialog. Jangan lupa Kopi Kapal Api jelas lebih enak. Kopi Kapal Api Jelas lebih enak. Oke. Kopi Kapal Api jelas lebih. Saya nanyain namanya siapa? Nggak usah, udah gua aja. Namanya siapa? Siapa, di mana? Bu? Dari Nurfa di Bukit Tinggi. Ibu di Bukit Tinggi. Mau pilih yang mana, Bu? Yang Chan Kevin atau yang cantik? Fani namanya Fani. Fani. Yang Kevin. Chan Kevin. Oke. Pertanyaannya. Senyum. Kalau ada kamera senyum. Bagus. Nah. Pertanyaannya Pak Weni. Silakan. Pertanyaannya, kopi kapal api apa yang berukuran mini, ekonomis, dan takarannya pas untuk sekali seduh? A. Kapal api spesial 6,5 gram. B. Kapal mainan. Tutup dulu. A. Kapal api spesial 6,5 gram. Oke, lihat ekspresi Chan Kevin ya. Kalau senyum benar, kalau sedih dia salah. Bener gak? 1, 2, 3. Iya. Hadiah oleh Kopi Kapal Api jelas lebih enak. Pajak ditanggung Pak Mana? Penelpon kedua. Telepon kedua. Kopi kapal api. Jelas lebih enak. Jelas lebih enak. Oke, bagus. Keren Mas Tukul. Dengan siapa di mana? Dengan Yuli di Bekasi. Hah? Yuli di Bekasi. Yuli di Bekasi. Yuni. Yuli. Yuli. Pilih yang Fani ya. Fani, kamu udah dipilih ya. Silakan. Dipilih siapa? Yuli. Oh iya. Ih, sampai keringetan loh. Keringetan nih. Yuli. Senyum doang. Saya kan di sini kerjanya senyum doang. Ganti nih. kasihan. Pertanyaannya Pak Wendy. Rapi, baca dong. Oke. TV apa yang Mendingan gua bisa bersenang? Salah. TV apa yang bisa berenang? A. Ayo, Papi baca. Yang bener dong. TV apa yang bisa berenang? Nah, A. nah bagus. TV hanyut di sungai. B. Ayo baca. Nah, TV apa yang bisa berenang? A. TV hanyut di sungai. B. Dipikir-pikir jawabannya ikan. Saya ngomong jawabannya ya. Dipikir-pikir jawabannya ikan. Nah, Saya Pak. Oh iya. Maksud saya siapa aja Bapak lu. Dan saya Ibu ya. Kalau senyum, udah jangan ngomong. Oh, iya. Kalau senyum benar, Ya. kalau sedih salah. Ya. Jawabannya bagus sekali. Rp2 juta dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pajak ditanggung Pak Mana? Oh ini, ya. senang tante? Suka ketemu tante? Lo pasti seneng. Gue senang ketemu tante. Kamu suka tante? Saya juga Saya suka punya juga. tante. Tante siapa? Ya di rumah semua punya tante Saya pasti. mau ketemu tante Linda bisa nggak? Oh, ketemu tante Linda. Iya. Berarti ketemu dulu sama si Jiar. Itu lagian tulisannya Kopo Junior. Iya, Pas saya ada jam JR sekarang udah ganti. Ini Pak, saya ngetek boleh nggak sih Pak? Oke. Jangan. Kita ngomong, ini dia CJR, lu senyum. Iya, Ayo oke, bareng-bareng oke. ini. Kita sambut ini dia CJR, Tante Linda. Yeay. Senyum. Keren. Keren. Ya buat pemirsa di rumah masih di Sahuri Tindak. Kalau tadi kita sudah mendengar bicara tentang kebaikan,
walaupun sekecil biji zarah itu Iya. ada nilainya. Ada nilainya. Jadi yang kedua yang tadi kita ambil kesimpulan sedikit bahwa setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang yang lain itu jangan mengharapkan pamrihnya. Iya. Karena semuanya segala yang kita lakukan itu harusnya karena Allah. Biar nanti Allah yang membalas semuanya. Amin. Nah, nih Ustaz Oki kita lanjutkan lagi nih. Sedikit nih tentang bagaimana supaya kebaikan kita nantinya dikenang banyak orang, Ustaz Oki. Bapak Bisa mau nggak? duduk dulu. Silakan. Ya, Aduh, Bapak sini, Pak. duduk Bapak dulu. sini aja, Bapak sini aja, Sini Pak. Pak, silakan. Sini. Iya, Pak. Sini. Ayo. Kita pada rebutan tempat dulu. Nah, kalau kita kan sebagai laki-laki suka memberikan kepada perempuan. Iya. Silakan Ustaz Oki. Iya. Bagaimana agar kebaikan kita senantiasa dikenang? Jangan begitu niatnya. Kalau gitu niatnya nanti aku mau berbuat kebaikan supaya aku dikenang sebagai seseorang yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Oh, nggak boleh. Sebaiknya ketika berbuat baik lillah saja karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti ketika orang memuji-muji kita itu menjadi bonus dari Allah di dunia. Jadi kalau misalnya kita senantiasa berbuat baik, ingat bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat baik sebenarnya untuk kita sendiri, ketika kita berbuat jahat sebenarnya untuk kita sendiri juga. Yang harus diingat adalah nanti di akhir kelak ketika orang-orang mengantarkan jenazah kita, ketika kita dimakamkan, kita ingat bahwa semua orang itu pasti akan berbicara satu sama lain. Nanti ada orang yang mengatakan, ini nih si fulanah ini adalah ahli maksiat. Dia adalah tukang pembohong misalnya, Betul. dia tukang judi misalnya, dia tukang zina misalnya, nauzubillah min zalik. Tentu kita menginginkan kalimat-kalimat yang baik. Yang baik. Bagaimana caranya agar ada kalimat-kalimat baik itu adalah melakukan kebaikan-kebaikannya lillah karena Allah. Jangan seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah 264. Kita ngasih sesuatu pada seseorang, kemudian kita mengata-ngatakan kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap orang tersebut dan menyakiti dari orang tersebut. Nah itu yang dikatakan sebagai orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang ria, pengen didengar, pengen dilihat, sum'ah, pengen didengar. Nah itu yang nggak boleh. Oh, jadi gitu ya. Ustadz boleh ditambahkan sedikit Ustadz? Kalau berbicara tentang kehidupan kita kan singkat. Mm-mm. Kalau gajah itu meninggalkan gading. Kalau harimau meninggalkan Belang. Dan kalau manusia itu meninggalkan kebaikan. Yakinlah manusia itu yang tertutup cuma usianya. Ingat ya, yang ditutup usia, bukan umur yang tertutup. Usia yang tertutup, tapi umur masih bisa panjang. Orang yang sudah meninggal itu masih panjang umurnya. Kenapa? Karena ada kebaikannya. Makanya ada 7 amal ibadah manusia itu berupa amal kebaikannya, amal jariah yang didapat terus pahalanya. Dari pembagian dari 3 itu anak soleh, kemudian ilmu, kemudian amal jariah. Amal jariah inilah dibagi 7. Ada 7 di situ. Membangun masjid. Betul. Bukan hanya membangun, menyumbang masjid. Apalagi mewakafkan Quran atau buku-buku yang dipelajari. Apalagi buat sumur, pengairan, mata air, pohon, Karpet. buat jalanan. Itu tuh setiap orang sujud, kalau karpet, setiap orang sujud Pahalanya segitu dapat dapat. pahala terus. Masya Allah. Maka ingat, bukan pahala, bukan usia. Yang tapi bukan umur yang tertutup, tapi cuma usia. Betul. Tutup usia, bukan tutup umur. Masya Tutup Allah. usia. Ustadz sebentar, saya mau ngobrol-ngobrol lagi. Billy sini dong, Bil. Sebelah sini, Bil. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Billy nih. Kalau kita ngobrol-ngobrolin masih di 100 hari mengenang almarhum Olga. Billy sekarang kan, Billy ini semakin dewasa. Ya kan, kita nggak pernah tahu nih. Kalau kita bicara masalah waktu, mungkin tahun depan, tahun depannya lagi, Billy akan menikah. Dan punya keluarga sendiri, punya anak yang akan menjadi tanggungannya Billy. Nah ini bagaimana persiapan Billy kepada adik-adik nih yang mungkin nanti masih butuh biaya? Apakah Billy sudah siap nih nanti mengoper lagi nih tongkat estafet ke adiknya untuk menanggung semuanya? Gimana cara ngedidiknya? Kalau yang sekarang Billy jalanin yang ya sekarang Billy fokus dulu untuk menafkahi keluarga Bang Billy, khususnya adik-adik Bang Billy sih yang masih banyak butuh biaya, karena kan kalau bukan Billy siapa lagi? Kalau bapak aja kan tinggal di rumah dong, nggak kerja. Yang sekarang ini kan yang kerja Bang Billy yang nyari nafkah. Di situ juga banyak banyak banget yang harus Billy. Masya Allah. Oh iya. Oh ini ada Bang Billy. Ini yang masih kecil-kecil. Ini ada kakak Ocha.
ada Kakak Rena. Tapi kan bicara manusia ya Bil, kita kan nggak pernah tahu. Tiba-tiba Billy deket jodoh, menikah. Nah ini gimana nih antisipasinya buat mereka semua? Sebenarnya sih balik lagi ya, semua udah ada yang ngatur. Betul. Pasti. Maksudnya ya, yang tadi Billy bilang, sekarang yang Billy jalani ya, berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga, untuk adik-adik. Emang ini kewajiban Bang Billy. Secara kan Bang Billy udah bisa. Amin. Mudah-mudahan Allah mendapatkan. kasih rezekinya ya buat Amin. keluarga Bang Billy supaya suatu saat nanti apabila Bang Billy menikah juga semuanya tetap Allah kasih rezeki buat Amin, mereka. Amin. 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 Selanjutnya nih Bang Billy, kita ngobrol-ngobrol bertiga nih mumpung ada adik-adik keluarga. Pernah nggak sih bermimpi tentang almarhum Olga? Atau mungkin karena rindu atau bagaimana? Kemarin malam mimpi, sumpah mimpi apa tapi lupa ya. Semalam tuh mimpi. Kemarin malam ini mimpi. Apa gitu, mimpi apa gitu. Pokoknya intinya sih mimpi Bang Billy kalau sama almarhum ya. Karena Billy kangen kali ya, paling senyum-senyum doang almarhum. Gitu-gitu aja sih, ketawa-tawa gitu. Kalau untuk adik-adiknya nih, yang cantik-cantik gimana? Pernah nggak almarhum Kak Yoga datang terus di dalam mimpi terus bernasihat apa, memberikan nasihat kepada kalian? Kakak Ena pernah nggak mimpi? Pernah nggak? Mimpi yoga pernah nggak? Enggak. Nggak mimpi yoga? Pak, nggak tahu. Lupa. Tapi mimpi nggak? Karena tapi lupa. Lu sama kayak abang lu belum juga. Mimpi lupa. Gitu. Tapi emang begitu Pak Ustadz ya, kalau orang yang meninggal itu suka datang di mimpi itu emang arwahnya dia atau siapa Gini, Pak Ustadz sebenarnya? Mohon maaf kalau kita berbicara tentang kematian, berbicara tentang orang mati kan sudah beda alam. Ada jin yang mengikuti orang mati, tapi kan ada kebaikan-kebaikannya juga. Nabi berkata, kalau aku yang datang dalam mimpimu itu aku. Kalau selain aku bisa jadi setan dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya, bisa jadi beliau datang dalam mimpi. Saya juga termasuk seperti itu. Guru saya, ibu saya selalu datang dalam mimpi. Jadi bisa jadi isyarat. Tapi kalau mereka datang itu tidak ngomong, hanya diam. Pastinya hanya diam. Kalau orang sudah meninggal itu memberikan satu isyarat, mungkin ada keinginan atau sesuatu, tidak ada masalah. Karena mimpi itu ada 3. Ada mimpi karena dari Allah, ada mimpi dari setan, dan ada mimpi karena perasaan. Karena perasaan. Ada orang mimpi tercekik, ternyata kejatuhan lemari atau tidur. Jadi macam-macam ya. Ini ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Ustadz sebentar nih sama adik-adiknya almarhum Yoga. Kalau buat Ocha, mungkin yang dikangenin dari Yoga di bulan Ramadan ini apa? Yoga kalau nanya pas sahur, udah sahur belum? Terus dulu kan Lebaran, terus kayak bercanda-canda gitu, kumpul-kumpul. Sekarang sepi, nggak ada Yoga. Yoga sering nanya. Karena kan si Ocha ini biarpun kecil-kecil kayak gini nggak pernah kalah puasanya. Alhamdulillah. Ocha puasa nggak? Kalah nggak? Nggak. Sumpah demi apa? Yoga kan selalu kayak gitu. Enggak, sumpah demi Allah. Tadinya Billy tanya, kalah puasa nggak? Nggak. Alhamdulillah. Jadi Yoga setiap bulan puasa tuh selalu nanya kayak gitu. Ocha Rena nggak pernah kalah. Terus kalau di bulan hari hanya Lebaran, Yoga tuh pulang ketemu sama Ocha Rena karena kan jarang. Iya. Mungkin kalau misalkan kalau Rena sama Ocha butuh biaya aja, maksudnya Yoga ini untuk bayar ini, ya udah datang ke rumah gitu. Gitu aja sih, dia sering ketemunya. Kalau buat Rena paling dirinduin dari Yoga apa? Kayak gitu, bercanda. Terus kalau sekarang Lebaran pasti rame-rame makan lontong. Yoga selalu bilang, Mama masakin Yoga dendeng ya, kayak gitu. Terus jangan lupa pakai kerupuk merahnya, kayak gitu. Terus pokoknya Yoga baik banget deh. Kalau Lebaran Yoga suka ngasih apa ke Rena? Ngasih uang kalau puasanya full, kasih full gitu. Kasih saudara-saudara, orang-orang dekat-dekat tetangga, semua. Kalau secara keseluruhan rutinitas almarhum nih di bulan Ramadan dan mendekati Lebaran, apa sih yang paling dikangenin? Mungkin Bang Billy bisa membantu untuk dijawab. Ya kalau yang Billy kangenin ya
kebersamaan sih yang paling penting sama almarhum. Kan Billy udah ngikut almarhum udah lumayan lama, jadi tahu karakternya almarhum seperti apa, susah senangnya seperti apa, lagi senengnya, lagi enggaknya Billy tahu. Yang Billy kangenin ya cerita-cerita. Biasa kan kalau di bulan Ramadan kan, bulan puasa, Billy kalau puasa, buka puasa di lokasi syuting sama almarhum gitu, ngumpul. Terus kalau sahur juga kebanyakan sih di lokasi syuting gitu. Yang Billy kangenin itu aja sih. Yang paling sering dicurhatin sama Yoga ke Billy? Ya masalah Yoga, masalah Bang Billy, ya cerita-cerita gitu sih. Kebanyakan sih banyak cerita yang seneng-senengnya aja. Kayak mesti cerita apa gitu. Terus kebanyakan juga nasihat-nasihat gitu aja sih. Kalau bicara masalah tanggung jawab, mungkin kan sepertinya seolah-olah almarhum Yoga ini kan mempersiapkan bener-bener nih kepada Bang Billy nih untuk menjadi sosok penggantinya almarhum. Terasa nggak dari sisi Bang Billy? Bang Billy juga nggak nyangka loh, Pak Ustadz maksudnya gini. Ini balik lagi ya, Billy selalu menekankan emang ini jalan Tuhan. Billy nggak nyangka, maksudnya ketika almarhum sakit, terus Bang Billy malah masuk di entertain dan menjadi sekarang ini. Maksudnya Bang Billy gini loh, Bang Billy sih sebenarnya nggak mau keadaan yang seperti ini Pak Ustadz. Betul. Billy pengennya yang kemarin seperti kayak Olga seperti biasanya, maksudnya dia syuting ya Bang Billy seperti yang Bang Billy gitu yang selalu menemani. Jangan keadaannya malah Bang Billy masuk di entertain, Olganya malah kayak gitu. Masya Allah. Sama-sama Pak Ustadz kita doain. Ini kan Bang Billy sebagai tulang punggung keluarga. Didoakan sama-sama supaya paling tidak Bang Billy ini diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanggung semua beban-bebannya ya. Bang Billy Amin. diberi kesehatan. Dan diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Ini buat pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi. Tetap di Sahur Itu Indah. Ada mimpi dari setan dan ada mimpi karena perasaan. Karena perasaan. Ada orang mimpi tercekik, ternyata kejatuhan lemari atau tidur. Jadi macam-macam ya. Ini ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Ustadz sebentar nih sama adik-adiknya almarhum Yoga. Kalau buat Ocha, mungkin yang dikangenin dari Yoga di bulan Ramadan ini apa? Yoga kalau nanya pas sahur, udah sahur belum? Terus dulu kan lebaran, terus kayak bercanda-canda gitu, kumpul-kumpul. Sekarang sepi, nggak ada Yoga. Yoga sering nanya. Karena kan si Ocha ini biarpun kecil-kecil kayak gini nggak pernah kalah puasanya. Alhamdulillah. Ocha puasa nggak? Kalah nggak? Nggak. Sumpah demi apa? Yoga kan selalu kayak gitu. Enggak, sumpah demi Allah. Tadinya Billy tanya, kalah puasa nggak? Nggak. Alhamdulillah. Jadi Yoga setiap bulan puasa tuh selalu nanya kayak gitu. Ocha Rena nggak pernah kalah. Terus kalau di bulan hari hanya Lebaran, Yoga tuh pulang ketemu sama Ocha Rena karena kan jarang. Iya. Mungkin kalau misalkan kalau Rena sama Ocha butuh biaya aja, maksudnya Yoga ini untuk bayar ini, ya udah datang ke rumah gitu. Gitu aja sih, dia sering ketemunya. Kalau buat Rena paling dirinduin dari Yoga apa? Kayak gitu, bercanda. Terus kalau sekarang lebaran pasti rame-rame lontong. Yoga selalu bilang, Mama masakin Yoga dendeng ya, kayak gitu. Terus jangan lupa pakai kerupuk merahnya, kayak gitu. Terus pokoknya Yoga baik banget deh. Kalau lebaran Yoga suka ngasih apa ke Rena? Ngasih uang kalau puasanya full, kasih full gitu. Kasih saudara-saudara, orang-orang dekat-dekat tetangga, semua. Kalau secara keseluruhan rutinitas almarhum nih di bulan Ramadan dan mendekati Lebaran, apa sih yang paling dikangenin? Mungkin Bang Billy bisa membantu untuk dijawab.
Ya kalau yang Billy kangenin ya kebersamaan sih yang paling penting sama almarhum. Kan Billy udah ngikut almarhum udah lumayan lama, jadi tahu karakternya almarhum seperti apa, susah senangnya seperti apa, lagi senengnya, lagi enggaknya Billy tahu. Yang Billy kangenin ya cerita-cerita. Biasa kan kalau di bulan Ramadan kan, bulan puasa, Billy kalau puasa, buka puasa di lokasi syuting sama almarhum gitu, ngumpul. Terus kalau sahur juga, kebanyakan sih di lokasi syuting gitu. Yang Billy kangenin itu aja sih. Yang paling sering dicurhatin sama Yoga ke Billy? Berkah dari kopi kapal api, jelas lebih enak. Enak nggak suara saya? Pak, Enggak, diajakin Pak, enggak. boleh saya nyebutin passwordnya nggak Pak? Boleh. Nanti dulu jangan. Boleh, ntar aja pas iklan. Kamu senyum aja, kalau bener senyum, kalau salah gimana jawabannya? Kalau benar senyum. Iya. Kalau salah? Udah itu aja, udah. Bagus deh. Udah, oke. Kalau gua kan orangnya nggak tegaan. Nomor telepon interaktif di mana Pak Wendy? 02179187700 di Jabodetabek dan 02179187711 di luar Jabodetabek. Kalau nanti jawabannya bener, Chan Kevin senyumnya gimana Chan? Nah. Kalau salah? Nah. Oke, udah itu aja udah. Tapi bagus Pak. Bagus. Udah, ini nggak usah baca ya. Oke. Jangan lupa kopi kapal api jelas lebih enak. Kopi kapal api. Jelas lebih enak. Oke. Kopi kapal api jelas lebih. Saya nanyain namanya siapa? Nggak usah, udah gua aja. Namanya siapa? Siapa, di mana? Bu? Dari Nurpa di Bukit Tinggi. Ibu di Bukit Tinggi. Mau pilih yang mana, Bu? Yang Chan Kevin atau yang cantik? Fani namanya Fani. Fani. Yang Kevin. Chan Kevin. Kevin, oke. Senyum Pertanyaannya. aja, senyum. Kalau ada kamera senyum. Bagus. Nah. Pertanyaannya Pak Weni. Silakan. Pertanyaannya, kopi kapal api apa yang berukuran mini, ekonomis, dan takarannya pas untuk sekali seduh? A. Kapal api spesial 6,5 gram. B. Kapal mainan. Tutup dulu. A. Kapal api spesial 6,5 gram. Oke, lihat ekspresi Chan Kevin ya. Kalau senyum benar, kalau sedih dia salah. Bener nggak? 1, 2, 3. Iya. Kopi kapal api jelas lebih enak. Pajak ditanggung Pak Mana. Penelpon kedua. Telepon kedua. Kopi kapal api. Jelas lebih enak. Jelas lebih enak. Oke, bagus. Keren Mas Tukul. Dengan siapa di mana? Dengan Yuli di Bekasi. Hah? Yuli di Bekasi. Yuli di Bekasi. Yuni. Yuli. Pilih yang Fani ya. Fani, kamu udah dipilih ya. Silakan. Dipilih siapa? Yuli. Oh iya. Sampai keringetan loh. Keringetan nih. Yuli. Senyum doang. Saya kan di sini kerjanya senyum doang. Ganti nih. Pertanyaannya Pak Wendy. Rapi, baca dong. Oke. TV apa yang Mendingan gua bisa bersenang? Salah. TV apa yang bisa berenang? A. Rapi baca. Yang bener dong. TV apa yang bisa? Kalau bapak aja kan tinggal di rumah dong, nggak kerja. Yang sekarang ini kan yang kerja Bang Billy yang nyari nafkah. Di situ juga banyak banyak banget yang harus Billy. Masya Allah. Oh iya. Oh ini ada Bang Billy. Ini yang masih kecil-kecil. Ini ada kakak Ocha, ada kakak Rena. Tapi kan bicara manusia ya Bil, kita kan nggak pernah tahu. Tiba-tiba Billy deket jodoh, menikah. Nah ini gimana nih antisipasinya buat mereka semua? Sebenarnya sih balik lagi ya, semua udah ada yang ngatur. Betul. Pasti. Maksudnya ya, yang tadi Billy bilang, sekarang yang Billy jalani ya berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga, untuk adik-adik. Emang ini kewajiban Bang Billy. Secara kan Bang Billy udah
bisa. Amin. Mudah-mudahan Allah mendapatkan. kasih rezekinya ya buat Amin. keluarga Bang Billy supaya suatu saat nanti apabila Bang Billy menikah juga semuanya tetap Allah kasih rezeki buat Amin, mereka. Amin. 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 Selanjutnya nih Bang Billy, kita ngobrol-ngobrol bertiga nih mumpung ada adik-adik keluarga. Pernah nggak sih bermimpi tentang almarhum Olga atau mungkin karena rindu atau bagaimana? Kemarin malam mimpi, sumpah mimpi apa tapi lupa ya. Semalam tuh mimpi. Kemarin malam ini mimpi. Apa gitu, mimpi apa gitu. Pokoknya intinya sih mimpi Bang Billy kalau sama almarhum ya. Karena Billy kangen kali ya, paling senyum-senyum doang almarhum, gitu-gitu aja sih. Ketawa-tawa gitu. Kalau untuk adik-adiknya nih, yang cantik-cantik gimana? Pernah nggak almarhum Kak Yoga datang terus di dalam mimpi terus bernasehat apa, memberikan nasihat kepada kalian? Kak Ena pernah nggak mimpi Yoga? Pernah nggak? Mimpi Yoga pernah nggak? Enggak. Nggak mimpi Yoga? Lupa, nggak tahu. Lupa. Tapi mimpi nggak? Pernah tapi lupa. Lu sama kayak abang lu blow juga. Mimpi lupa. Gitu. Tapi emang begitu Pak Ustadz ya, kalau orang yang meninggal itu suka datang di mimpi itu emang arwahnya dia atau siapa Gini, Pak Ustadz sebenarnya? Mohon maaf kalau kita berbicara tentang kematian, berbicara tentang orang mati kan sudah beda alam. Ada jin yang mengikuti orang mati, tapi kan ada kebaikan-kebaikannya juga. Nabi berkata, kalau aku yang datang dalam mimpimu itu aku. Kalau selain aku bisa jadi setan dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya, bisa jadi beliau datang dalam mimpi. Saya juga termasuk seperti itu. Guru saya, ibu saya selalu datang dalam mimpi. Jadi bisa jadi isyarat. Tapi kalau mereka datang itu tidak ngomong, hanya diam. Pastinya hanya diam. Kalau orang sudah meninggal itu memberikan satu isyarat, mungkin ada keinginan atau sesuatu, tidak ada masalah. Karena mimpi itu ada 3. Ada mimpi karena dari Allah. Di akhir kelak ketika orang-orang mengantarkan jenazah kita, ketika kita dimakamkan, kita ingat bahwa semua orang itu pasti akan berbicara satu sama lain. Nanti ada orang yang mengatakan, ini nih si fulanah ini adalah ahli maksiat, dia adalah tukang pembohong misalnya, dia tukang judi misalnya, dia tukang zina misalnya, nauzubillah min zalik. Tentu kita menginginkan kalimat-kalimat yang baik. Bagaimana caranya agar ada kalimat-kalimat baik itu adalah melakukan kebaikan-kebaikannya lillah karena Allah. Jangan seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah 264. Kita ngasih sesuatu pada seseorang, kemudian kita mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap orang tersebut dan menyakiti dari orang tersebut. Nah, itu yang dikatakan sebagai orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang ria, pengen didengar, pengen dilihat, sum'ah, pengen didengar. Nah, itu yang nggak boleh. Oh, jadi gitu ya. Ustadz, boleh ditambahkan sedikit Ustadz? Kalau berbicara tentang kehidupan kita kan singkat. Kalau gajah itu meninggalkan gading. Kalau harimau meninggalkan belang. Dan kalau manusia itu meninggalkan kebaikan. Yakinlah manusia itu yang tertutup cuma usianya, ingat ya. Yang ditutup usia, bukan umur yang tertutup. Usia yang tertutup, tapi umur masih bisa panjang. Orang yang sudah meninggal itu masih panjang umurnya. Kenapa? Karena ada kebaikannya. Makanya ada 7 amal ibadah manusia itu berupa amal kebaikannya, amal jariah yang didapat terus pahalanya. Dari pembagian dari 3 itu, anak soleh, kemudian ilmu, kemudian amal jariah. Amal jariah inilah dibagi 7. Ada 7 di situ. Membangun masjid. Betul. Bukan hanya membangun, menyumbang masjid. Apalagi mewakafkan Quran atau buku-buku yang dipelajari. Apalagi buat sumur, pengairan, mata air, pohon, karpet, buat jalanan. Itu tuh setiap orang sujud, kalau karpet, setiap orang sujud segitu dapat pahala terus. Maka ingat, bukan pahala, bukan usia yang tapi bukan umur yang tertutup, tapi cuma usia. Tutup usia, bukan tutup umur. Tutup usia. Ustadz sebentar, saya mau ngobrol-ngobrol lagi. Billy sini dong, Bil. Sebelah sini, Bil. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Billy nih. Kalau kita ngobrol-ngobrolin masih di 100 hari mengenang almarhum Olga. Billy sekarang kan, Billy ini semakin dewasa. Ya kan, kita nggak pernah tahu nih. Kalau kita bicara masalah waktu, mungkin tahun depannya lagi, Billy akan menikah. Dan punya keluarga sendiri, punya anak yang akan menjadi tanggungannya Billy. Nah, ini bagaimana persiapan Billy kepada adik-adik nih yang mungkin nanti masih butuh biaya? Apakah Billy sudah siap nih nanti mengoper lagi nih tongkat estafet ke adiknya untuk menanggung semuanya? Gimana cara ngedidiknya?
kalau yang sekarang Billy jalanin yang ya sekarang Billy fokus dulu untuk menafkahi keluarga Bang Billy, khususnya adik-adik Bang Billy sih yang masih banyak butuh biaya, karena kan kalau bukan Billy siapa lagi? Bisa berenang. A. Nah, bagus. TV hanyut di sungai. B. Ayo baca. Nah, TV apa yang bisa berenang? A. TV hanyut di sungai. B. Dipikir-pikir jawabannya ikan. Saya ngomong ini ya. Dipikir-pikir jawabannya ikan. Nah, Saya Pak. Oh iya. Lupa. Maksud saya senyum aja Bapak mau. Dan saya Ibu ya. Kalau senyum, udah jangan ngomong. Kalau senyum benar, kalau sedih salah. Jawabannya bagus sekali. Rp2 juta dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pajak ditanggung pemenang. Oh ini? Ya. Senang tante? Suka ketemu tante? Lo pasti seneng. Gue senang ketemu tante. Kamu suka tante? Saya juga Saya suka punya tante. Tante siapa? Yang di rumah semua punya tante Saya pasti. mau ketemu tante Linda bisa nggak? Oh, ketemu tante Linda. Iya. Berarti ketemu dulu sama si Jiar. Itu lagi tulisannya Kopo Junior. Iya, Pas saya ada JR sekarang udah ganti. Ini Pak, saya ngetek boleh nggak sih Pak? Oke. Jangan. Kita ngomong, ini dia si JR, lu senyum. Iya, Ayo oke, bareng-bareng. oke. Ayo. Kita sambut ini dia si JR, Tante Linda. Yeay. Senyum. Keren. Ya buat pemirsa yang di rumah masih di Sahur Tindak, kalau tadi kita sudah mendengar bicara tentang kebaikan, walaupun sekecil biji zarah itu ada nilainya. Ada nilainya. Jadi yang kedua yang tadi kita ambil kesimpulan sedikit bahwa setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang yang lain itu jangan mengharapkan pamrihnya. Ya. Karena semuanya segala yang kita lakukan itu harusnya karena Allah. Biar nanti Allah yang membalas semuanya. Amin. Nah, nih Ustaz Oki kita lanjutkan lagi nih. Sedikit nih tentang bagaimana supaya kebaikan kita nantinya dikenang banyak orang, Ustaz Oki. Bapak mau duduk dulu? Silakan. Ya, Bapak sini, Pak. Bapak sini aja, Bapak sini aja, Pak. Pak, silakan. Sini. Pak. Sini. Potong apa? Ayo. Kita pada rebutan tempat dulu. Nah, kalau kita kan sebagai laki-laki suka memberikan kepada perempuan. Iya. Silakan Ustaz Oki. Iya. Bagaimana agar kebaikan kita senantiasa dikenang? Jangan begitu niatnya. Kalau gitu niatnya nanti aku mau berbuat kebaikan supaya aku dikenang sebagai seseorang yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Oh, nggak boleh. Sebaiknya ketika berbuat baik lillah saja karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti ketika orang memuji-muji kita itu menjadi bonus dari Allah di dunia. Jadi kalau misalnya kita senantiasa berbuat baik, ingat bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat baik sebenarnya untuk kita sendiri, ketika kita berbuat jahat sebenarnya untuk kita sendiri juga. Yang harus diingat adalah nanti